والصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه الذين بذلوا أنفسهم وخالصة لرسوله الكريم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وخير الأمور أوسطها وأشر الأمور محدثاتها فقد قال الله تعالى في القرآن العظيم واصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات آية وقال النبي صلى الله عليه وسلم من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع الحديث صدق الله العظيم وبلغ النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Para jamaah salat subuh yang saya muliakan dan yang saya minta doanya, mudah-mudahan kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Alhamdulillah tadi kita digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, kita digiring oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat subuh plus qobliyahnya, yang mana pahalanya itu luar biasa. Baru 2 rakaat sebelum subuhnya aja itu udah pahalanya nggak kewadahan. Makanya salah satu alasan pahala itu tidak dilimpahkan waktu kita di dunia semuanya, hanya yang diberikan sama kita di dunia ini hanya 3%. Yang 7% itu nanti di akhirat. Alasannya apa? Pertama, dunia ini terlalu kecil untuk menampung pahala kita. Buktinya 2 rakaat saja, rakaatani qabla subhi khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh, ya qabla subuh, itu pahalanya lebih baik daripada dunia dan sisi. Bumi kan kecil, kalau dunia kan masih galaksi segala macam. Maka ketika dilimpahkan semua dari dunia nggak muat, justru kita bakal ketimpa sama pahala sendiri nanti, bahaya lagi. Makanya hanya 3% untuk kita di dunia. Alasan kedua, karena dunia itu sifatnya sementara. Ngapain kita banyak sesuatu tapi sementara doang, tapi akhirat itu permanen, tidak akan ada ujungnya. Itulah kehidupan yang pasti, yaitu kehidupan setelah kematian. Kalau sekarang kita ada ujungnya, paling 60 tahun, 70 tahun kita akan meninggalkan dunia ini. Tapi nanti ketika kita dibangkitkan di sana dan kita dihidupkan kembali, itulah kehidupan yang hakiki, tidak akan ada kematian lagi. Maka kita bersyukur dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala mau melaksanakan salat berjamaah serta qobliyahnya. Mudah-mudahan kita semua istiqomah. Para jemaah yang berbahagia, pernah bagi Rasulullah ketika duduk dengan sahabat, di antaranya adalah Sayyidina Umar bin Khattab, ada seseorang yang datang pakai jubah putih, tidak ada bekas perjalanan dari laut bukan. Kenapa? Karena mungkin dia datangnya tiba-tiba, jadi bukan berjalan dari jauh. Tiba-tiba duduk di depan baginda Rasulullah. Duduknya seperti kita waktu sholat, terus menyimpan 2 telapak tangannya di pahanya. Dia bertanya pada Rasulullah 3 pertanyaan. Pertama, ya Rasulullah, akhbirni anil iman. Wahai Rasulullah, kabarkan kepada aku tentang iman. Apa itu iman? Jawaban Rasulullah, antuk mina billahi wal antuk mina billahi wal suri wal yawatu ila bil bi qadri wa syarihi wa syarihi wa khairi wa syarihi. Jadi pertama kata Rasulullah, iman itu adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Antuk mina billah. Wa malaikatihi, yang kedua iman kepada malaikat Allah. Wa kutubihi, iman kepada kitab-kitabnya Allah. Wa rusulihi, iman kepada rasul-rasulnya Allah. Terus wa yaumil akhir, dan harus iman kepada hari kiamat. Yang keenam adalah
wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Kamu harus beriman kepada qadar, pada takdir, baiknya buruknya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dia yang bertanya, maka kata dia, sadaqta, kamu benar wahai Rasulullah. Pertanyaan kedua, akhbirni anil Islam, coba kabarkan kepadaku tentang Islam. Apa jawaban Rasul? Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Islam itu adalah kamu harus menyaksikan bahwa tidak Tuhan selain Allah dan Muhammad itu adalah utusan Allah. Terus wa tuqima shalah, kamu harus mendirikan salat. Wa tuqiyaz zakah, yang ketiganya kamu harus memberikan zakat. Yang keempatnya wa tasuma Ramadan, kamu harus melaksanakan puasa Ramadan. Yang kelimanya wa tahujja baita in istata'a ilaihi sabila, kamu harus melaksanakan haji, tapi itu juga kalau mampu, kalau punya uangnya, kalau punya biayanya untuk melaksanakan haji. Terus pertanyaan ketiga, itu juga kata dia, sadaqta ya Rasulullah, kamu benar sekali wahai Rasulullah. Dia yang bertanya, dia yang membenarkan. Makanya sahabat terheran-heran. Yang ketiga, akhbirni anil ihsan, wahai Rasulullah, kabarkan kepadaku tentang ihsan. Apa jawaban Rasulullah? Al-ihsan an ta'budullaha ka'annaka tarahu wa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kamu beribadah itu kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Tapi kalau kamu tidak bisa menghadirkan suasana seperti itu, yakinkan Allah itu melihatmu. Itu namanya ihsan. Nah, dari ketiga ini, dari ketiga pertanyaan, disitulah muncul dari pertanyaan tentang iman, ada ilmunya namanya ilmu tauhid. Kenapa disebut ilmu tauhid? Karena kita akan dididik di sana supaya mengesahkan Allah, bahwa kita ini kenyang bukan oleh makanan, kita ini sukses bukan oleh pekerjaan, kita ini gerak bukan oleh kita sendiri, akan tetapi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya tauhid, mengesahkan. Kita bernapas bukan nama kita sendiri, tapi dilepaskan oleh Allah. Kita melihat bukan mata kita sendiri, tapi oleh Allah Subhanahu wa taala. Buktinya ketika ada orang meninggal, matanya masih ada kan? Kalau memang melihat oleh mata, dia bisa melihat, tapi ternyata sudah tidak bisa melihat lagi. Karena yang bisa membuat mata itu melihat adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu namanya tauhid. Disebut lagi ilmu akidah. Akidah itu dari akdun, artinya buat saya yang melihat mati. Akidah namanya. Jadi kita itu jangan sampai ada haluan dalam hati. Maka ilmunya adalah ilmu akidah, atau disebut ilmu tauhid, atau disebut lagi ilmu kalam. Itu saja sama, yaitu ilmu tentang ketuhanan, tentang kenabian, dan tentang sama'iyah, apa yang dikenal dari Rasulullah SAW. Yang kedua, pertanyaan tentang Islam itu berarti rukun agama yang kedua adalah Islam. Ilmunya apa? Fikih. Makanya ada fikih sholat kan, ada fikih haji, ada fikih puasa, dan lain sebagainya. Itu adalah ilmunya fikih. Yang ketiga tentang ihsan, itu dinamakan ilmunya ada ilmu tasawuf. Ya, kalau yang lain kadang-kadang membintangkan, tidak ada di zaman Rasulullah. Tapi di sisi lain mereka mempelajari ilmu tazkiyatun nafsi. Padahal itu saja hanya nama-nama. Jadi kita jangan terjebak dengan sebuah nama. Yang penting kontennya, isinya. Seperti di sini di Banten suka melaksanakan maulid. Langsung aja kan maulid itu asing, tahlilan asing, namanya doang. Tapi kontennya kita periksa. Maulid isinya ada silaturahim. Silaturahim kan diajarkan oleh Rasulullah. Silaturahim itu dari umur, silaturahim itu bisa memanjangkan umur. Terus di dalamnya ada membaca Al-Quran. Nawilu bitakum bitul Quran. Terus di dalamnya ada pengajian. Ngaji itu kan diajarkan. Walau boleh ini fadilatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Terus di dalamnya ada sedekah, as-sedekah dan wala. Jadi semuanya itu adalah isinya adalah perintah-perintah Allah. Isinya adalah mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah. Cuma dirangkum dalam sebuah judul namanya Maulidan. Tapi kalau memang kita ada Maulidan tapi dalamnya ada dangdutan, ada musik-musikan, itu baru kita serang. Tapi kalau isinya bagus, ya nggak apa-apa. Tahlilan kan dari halalain halilu, tahlilan artinya mengucapkan la ilaha illallah. Itu kan dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dianjurkan oleh baginda Rasulullah SAW. Terus di dalamnya misalkan kita ada membaca Al-Quran, di dalamnya ada salawat-salawat, itu berarti tahlil hanya namanya doang, isinya adalah perintah-perintah Al-Quran dan Sunnah. Nah, dalam kesempatan ini
kita akan fokus pada salah satu ilmu, yaitu ilmu tauhid, ilmu mengisahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin kita baru satu ya tentang wujud, dalilnya adanya makhluk. Kenapa makhluk dia dalil adanya Allah? Karena memang makhluk itu tadinya nggak ada, terus ada, nggak mungkin ada dari sendiri, pasti ada yang mengadakan. Atau dari sisi kan, tapi sebentar, karena ada dari ada sebentar. Sekarang mau diadakan, pasti ada sesuatu yang memberatkan pada adanya ini. Kok katanya wujud? Wujud itu kan ada itu menurut logika kita harus terlihat. Enggak, definisi wujud itu mayasiku anturo sesuatu yang sah dilihat, artinya bisa dilihat, bukan harus terlihat. Buktinya Bapak Presiden Prabowo ada kan wujud, cuma nggak terlihat. Gara-gara apa? Ada hijab. Apa hijab? Jahat yang jauh. Kalau itu ada itu tidak bisa melihat, karena satu di dunia bukan waktunya, yang kedua masih ada hijab. Jadi dunia bukan waktunya untuk melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah itu ada. Buktinya kita merasakan keberadaan. Jangan jauh-jauh lah, jangan memikirkan Allah Zat yang maha besar. Otak kita terlalu kecil untuk memikirkan hal yang besar. Kita makhluk aja dulu. Makanya dalam hadis, tafakkaru fi khalqillah wa tafakkaru fi dzatillah. Berpikirlah kalian tentang makhluk Allah dan jangan sekali-kali kalian berpikirkan tentang Allah. Kita nggak dituntut oleh agama untuk mengetahui wujud dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bentuk seperti apa enggak. Yang penting kita mempunyai sifat-sifatnya, insya Allah kita akan mengenali marifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makhluk aja kita nggak bisa memikirkan, seperti ada setrum. Percaya nggak ada setrum? Setrum itu wujud, ada. Bisa nggak dilihat? Nggak bisa. Ketika kita pasang bohlam kan ada tuh cahaya. Itu berarti setrum, bukan itu bohlam. Ketika kita pegang kabelnya ada getaran yang dirasakan oleh kita. Apakah itu? Kalau setrum bukan, itu matlamat kita yang bergetar. Setrum agak kelihatan kan. Jadi setrum aja, fenomena setrum aja nggak bisa terpikirkan melalui logika kita. Ada, kita mengakui keberadaannya, tapi kita tidak bisa melihatnya. Angin, kan ada kan? Tapi ketika kita dituntut untuk melihat angin, susah, karena kita tidak bisa melihatnya, ada hijab. Kenapa kita bisa melihat ini adanya angin? Karena ada pohon-pohon yang bergerak. Nggak mungkin bergerak sendiri ya, ada angin. Kita bernafas. Ya, dokter aja yakin dia adanya vitamin. Tapi ketika kita tuntut, dok saya mau lihat mana vitamin. Ada katanya vitamin C dalam buah jeruk. Coba saya mau lihat ini, apakah kuningnya, apakah asamnya, atau gimana ya? Dia bingung sendiri. Tapi saya yakin vitamin C itu ada. Kenapa? Buktinya ketika dikonsumsi oleh orang yang kena sariawan bisa sembuh dengan sama dia vitamin C itu. Tapi kalau untuk melihat secara wujudnya itu tidak bisa. Tapi ada. Nah itu makhluk aja kita nggak bisa memikirkan. Apalagi tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita yakin Allah itu wujud. Allah itu ada. Tapi di dunia ini bukan waktunya untuk melihatnya. Nanti kan kita ketika masuk ke surga dan kita mendapatkan ziyadah, mendapatkan bonus, kita akan diberi kesempatan melihat Allah. Macam-macam keadaan, ada yang sedetik sekali, ada yang semenit sekali, ada yang sejam sekali, ada yang setahun sekali, ada yang satu abad sekali baru melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada yang sama sekali tidak bisa melihat. Padahal dia ahli surga. Maka puncak kenikmatan yang luar biasa itu adalah melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat surga yang begitu dahsyat. Tapi ketika melihat zat Allah semuanya tidak ada apa-apanya. Mala ainin ra'at wala udhun sami'at wala khatar fil qalbi masyar. Tidak pernah terdengar oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, tidak pernah tersirat dalam pikiran kita, dalam hati kita. Jadi saking mukhalafat manusia Allah, beda dengan makhluknya. Keindahan surga tidak ada apa-apanya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk ahlul jannah yang diberi kesempatan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu nanti kita udah yakin bahwa Allah itu wujud, ada. Maka kadang-kadang kita ini berasumsi adanya itu kan makhluk. Dahulu kala nggak ada misalkan, tahun sekian misalkan muncullah zat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan. Padahal tidak seperti itu. Allah itu adanya tidak ada awalnya. Makanya di
diberikan sifat salabiyah. Sifat salabiyah itu sifat yang melucut, yang mencopoti pemikiran kita yang salah tentang Allah. Karena awal-awalnya kita yakin bahwa Allah itu ada, karena memang bukti-buktinya itu banyak sekali tentang keberadaan Allah. Cuma salah persepsi kita, oh Allah itu awalnya tak ada sih, terus muncullah Allah tahun sekian ribu, misalkan sekian miliar ribu yang berlalu baru muncul. Enggak, Allah itu dari sejak awal, bahkan tidak ada permulaannya. Sebelum zaman, ketika zaman, setelah zaman, Allah terus ada. Seperti pun nggak pernah nggak ada, selalu ada Allah. Maka dimunculkanlah salah satu sifat salbiyah yang mana, yaitu kidam. Artinya kidam itu terdahulu, terus tidak ada awal, ada terus Allah sifat, nggak pernah nggak ada. Itu namanya kidam. Apa dalilnya kidam? Nanti semuanya harus ada dalilnya. Di atasnya dari kidam itu, kalau Allah baru tadinya nggak ada, terus ada, pasti ada yang mengatakan. Kalau Allah ada yang menciptakan, pasti yang menciptakan itu ada yang menciptakan. Terus rantai-rantai, tasalsul namanya, nggak ada ujungnya. Akhirnya kita nggak logis, masa nggak ada pusat sentral penciptaan? Semua ada yang menciptakan, ada yang menciptakan lagi, ada yang menciptakan lagi, nggak ada ujungnya. Nggak logis kan? Maka tasalsul berarti tidak logis. Ya udah, berarti daun itu bukan Allah diciptakan oleh Tuhan Anu. Tuhan Anu oleh siapa? Ya Allah yang ini. Allah yang ini oleh siapa? Tuhan A misalkan. Saling ciptakan. Allah menciptakan Tuhan A, Tuhan A menciptakan Tuhan Allah. Logis nggak? Allah diciptakan oleh Tuhan A, sementara di sisi lain Tuhan A yang menciptakan Allah. Masa? Kita diciptakan, misalkan kita menciptakan tembok ini menciptakan kita. Nggak mungkin tembok ini menciptakan kita, justru dia yang menciptakan oleh kita. Nggak logis. Makanya bisa dipastikan Allah itu tidak. Allah itu terdahulu, terus nggak ada awalnya. Kalau ada awalnya kan nggak logis. Maka bisa ditetapkan bahwa Allah itu adalah tidak. Maka diperkuat dalam Al-Quran. Wal awalu wal akhir. Allah itu yang awal dan yang akhir. Awal tidak ada, akhir tidak ada ujung. Jadi Allah selalu ada. Seperti pun belum pernah nggak ada. Terus udah yakin kita bahwa itu oke, awal, tidak ada permulaannya. Kita mungkin berpikir lagi tentang Allah yang salah. Nanti kiamat pasti hancur, langit pecahkan, bumi akan diguncang sedahsyat mungkin, semuanya akan binasa. Allah juga pasti ikut binasa, kata kita. Enggak, ternyata Allah itu tidak akan binasa. Maka disebutkan lagi sifat yang ketiga, yaitu sifat baqo. Baqo itu kekal, abadi, bakat. Jadi Allah itu tidak akan rusak, akan kekal. Karena kalau Allah akan rusak, sama dong dengan makhluk. Kalau sama dengan makhluk, ya pasti ada yang menciptakan. Makhluk juga ada yang menciptakan. Nantinya terjadi dua lagi, dakwah sama tasalsul. Maka bisa ditetapkan bahwa itu adalah baqo. Maka diperkuat oleh Al-Quran. Wa ya mengkawai rabbika dzul jalali wal ikram. Kau dan Tuhanmu. Jadi Allah akan kafir. Usai hal itu tinggal mereka. Semua makhluk akan hancur kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu makhluk. Terus mungkin kita udah yakin sekarang bahwa Allah itu wujud. Terus pemikiran kita yang dua tadi udah dihantar oleh dua sifat salabiyah, yaitu qidam dan baqo. Mungkin ada lagi pemikiran kita yang salah tentang Allah. Kata kita, Allah itu berarti sama dengan kita. Karena kita itu biasanya gitu, manusia itu menilai sesuatu itu sesuai dengan apa yang sering kita lihat. Kita sering melihat makhluk itu ada matanya, ada tangannya, ada kakinya. Maka kita menilai Allah pun malah seperti itu, sesuai dengan pemikiran kita. Berarti Allah itu ada matanya, ada rambutnya, ada kakinya, ada tangannya. Padahal enggak. Makanya ini disebabkan sifat salabiyah yang merucut pemikiran kita yang salah tadi tentang Allah. Ada sifat mukhalafatul lil hawadisi. Apa artinya mukhalafatul hawadisi? Jadi orang itu beda dengan makhluknya, beda dengan yang baru dari semua sisi. Kalau dalam satu sisi ada Allah ada bersama dengan makhluk, ya otomatis semuanya sama.
Kalau sama nanti Allah juga akan hancur. Allah juga ada yang menciptakan, sedangkan udah kita berikan dan tadi bahwa Allah nggak mungkin sama dengan, nggak mungkin Allah itu ada yang menciptakan, nggak mungkin Allah itu baru, Allah itu tidak. Analoginya seperti itu aja. Dulu mungkin kita ketika pertama kali ada HP kan, HP-nya itu banyak nomornya, terus ada antena ya, ada telinganya. Kita sangat mendapatkan hal itu karena harganya yang kita tidak tahu. Sekali orang yang punya, kata kita canggih betul itu. Ada perangkat yang namanya handphone. Kita bayar-bayarkan ingin memilikinya. Pas misalkan udah bisa kembali, timbul baru. Nggak ada telinganya. Tadinya kalau pemikiran kita, kalau ada handphone nggak ada telinganya itu kan berarti cacat, rusak, nggak bagus. Tapi timbul lagi telinganya nggak ada. Seperti yang monokrom, yang polifonik itu tombolnya nggak ada, tapi nggak ada telinganya. Makin asumsi kita, ini keren, tapi nggak ada telinganya. Kita waktu itu setelah ada versi yang kedua, kita berpikir bahwa HP itu yang bagus itu adalah yang seperti ini. Maka timbul lagi HP, yaitu BlackBerry, tombolnya banyak kan, tombolnya kayak komputer. Kata kita, berarti HP itu makin banyak tombolnya, makin keren, makin canggih, kayak komputer itu BlackBerry. Semua mendapatkan BlackBerry karena HP-HP yang dulu itu yang tombolnya cuma sedikit, udah dianggapnya nggak zaman lagi. Akhirnya pemikiran kita gimana? Setiap HP yang tombolnya banyak itu paling canggih. Tapi ternyata malah timbul lagi tipe baru, nggak ada tombolnya sama sekali Android. Telinga nggak ada, tombol ada. Tapi ternyata kita juga malah tercengang, ini lebih keren. Nggak ada tombol-tombolnya, layar semua. Nah, ini awal-awal kita mungkin kalau Allah nggak ada kakinya kayaknya itu cacat. Kalau Allah nggak ada kepalanya itu kayaknya nggak sempurna. Kalau nggak ada matanya nggak sempurna. Itu pemikiran kita karena kita sering menyaksikan makhluk itu seperti itu. Padahal Allah itu mukhalafatul awadisi. Makanya nanti kita pas melihat Allah ternyata betul-betul beda dengan makhluknya. Belum pernah terdengar mata, belum pernah terdengar oleh telinga, belum pernah tersirat dalam pemikiran pun. Memang beda dengan makhluknya. Nanti saatnya kita akan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita tidak bisa memikirkan hal besar, tapi kita terlalu kecil, bisa melek. Jadi kita dituntutnya hanya mengenali sifat-sifatnya yang cukup. Ya, jadi kalau misalkan ada yang mengatakan Allah itu punya kaki, karena memang ayat ada hadis tentang musuhnya Allah itu kan, yang zilrobuna tabaraka wa ta'ala ila sama dunia. Jadi Allah itu sedang turun dari langit, turun dari arsy ke langit dunia pada waktu mana? Sepertiga malam. Maka siapa yang minta di waktu itu dia akan diijabahnya. Ketika kita minta ampunan akan dia maafkan. Kita minta akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah itu turun. Maka kata salah satu ulama ya, yang lahirnya tahun 600-an, wafatnya 700-an, termasuk mutakhir, bukan mutaqaddim, termasuk bahkan bukan salaf tapi ini khalaf. Jadi ada ulama salaf, ada khalaf, yaitu Imam Ibnu Taimiyah. Itu katanya Allah itu turun dari langit dari aras ke langit dunia itu seperti saya turunnya dari mimbar. Dia praktekkan. Itu saya baca bukunya, buku karangan Ibnu Taimiyah. Nah, ini kan sebetulnya perkataan Imam Hanbali bahkan yang empat, Imam Abu Hanifah, Imam Maliki, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Syafi'i, semuanya ketika ada ayat-ayat mutasyabihat. Nanti dalam Al-Quran itu menurut dalam tafsir ada ayat mutasyabihat, ayat muhkamat. Ayat mutasyabihat itu dua, ada yang zahirah, ada yang batinah. Yang batinah yang mana? Yang batinah itu ayatnya ini mutasyabihat, artinya kita tidak bisa memaknai secara langsung, tidak tahu dengan apa yang dimaksud oleh Allah dengan ayat itu. Itu batinah lagi, tidak bisa dikaji dengan ilmu balaghah, bade, bayan, ma'ani, ilmu sarf, bisa.
Seperti mana? Yasin. Itu kan pasti tafsirnya wallahu a'lamu bimuradihi bidzalik. Alif ya ain shad. Itu makhluk diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai baginda Rasul pun tidak berani menafsirkan ayat itu. Hanya Allah yang mengetahui. Itu namanya ayat mutasyabihat batinah. Jadi hanya Allah yang mengetahui. Jadi ada ilmu Allah yang tidak diberikan kepada para utusannya. Ilmu para utusan ada yang tidak diberikan kepada mustahil mutlak. Ada ilmu mustahil mutlak yang tidak diberikan kepada mustahil madhab dan seterusnya. Makin kesini makin hilang. Jadi ada ilmu Allah yang tidak diberikan kepada para utusannya. Di antara itu tentang Al-Quran, misalkan Hamid, itu semua ahli tafsir menafsirkan seperti itu. Wallahu a'lamu bimuradihi bidzalik. Hanya Allah yang maha mengetahui dengan maksud Allah mengatakan misalkan Yasin. Adapun beberapa ulama berusaha untuk menafsirkan itu hanya perkiraan doang, seperti Yasin, itu artinya yang Muhammad, karena salah satu nama Muhammad itu adalah Sin, Yasin wahai Muhammad gitu. Itu mah hanya perkiraan doang, tapi tetap yang mengambil sebetulnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Nanti ada ayat mutasyabihat yang zuhirah, artinya ayat ini memang mutasyabihat sama bagi kita, cuma bisa dikaji dengan ilmu balaghah, baik dengan ilmu ma'ani, ilmu bayan, ilmu bade, ilmu alat, ilmu nahwu sharaf. Seperti mana? Seperti innallaha istawa, innallaha istawa 'alal 'arsy, innallaha 'alal 'arsy istawa, innallaha 'alal 'arsy istawa. Allah bersemayam, kan kalau secara tekstual ayat Allah bersemayam di arsy. Padahal maksud istiwa itu bukan bersemayam, karena istiwa itu banyak artinya nanti. Seperti kita bicara kepada seorang wanita, kamu laksana seperti bintang di langit. Kamu adalah bintang di langit. Padahal kan bukan. Tapi bintang itu maksudnya dari segi kecantikannya. Jadi banyak bahasa kita. Saya yang memegang tanah abang. Jangan macam-macam kamu sama saya. Saya yang memegang tanah abang. Saya yang memegang Banten. Bukan dipegang seperti ini. Dia adalah tangan kanan saya. Tapi kan buktinya bukan, hanya bahasa. Itu dari pembelajaran nanti dikaji bahasa-bahasa Arab. Maka kita tidak boleh menafsirkan Al-Quran semuanya sendiri. Harus kita tahu benar-benar grammar bahasa Arab itu sebenarnya apa. Nanti ada alatnya. Yang mengaku sorof awal-awalnya untuk membaca, untuk mengkaji mananya itu ada ilmu balaghah. Ilmu balaghah itu isinya ilmu ma'ani, ilmu bayan, ilmu badi. Itu akan dikaji. Kalau kita nahwu sorof juga nggak bisa, nanti maksud Al-Quran. Nantinya kalau Al-Quran ala ini pada tabawu makanya benar. Barang siapa yang menafsirkan Al-Quran dengan hasilnya sendiri, dengan pemikiran sendiri, maka siap-siaplah. Kalian tabawu akan benar. Tinggal mempersiapkan hati dari dalam mereka, karena dia dapat teman pasti ke neraka. Karena ayat-ayat Al-Quran ini berbahasa Arab, dan Arab itu sulit untuk dimengerti kalau tidak punya alatnya. Makanya istiwa di situ ulama khalaf dan salaf itu mempunyai dua metode. Kalau khalaf itu dengan cara takwil, tapi kalau ulama salaf itu dari mulai para sahabat itu salaf. Kalau khalaf itu yang kesininya tabi'in atau tabi'in itu khalaf. Itu kalau salaf lebih ke tafwid, atau tafwid, jadi pasrah terhadap kalimat yang disampaikan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Seperti tadi ya ain shad. Apa itu ulama salaf? Artinya maksudnya dia hanya bilang wallahu a'lamu bimuradihi bidzalik. Artinya saya tidak tahu apa yang Maha mengetahui maksud dengan itu. Yang ini juga yang menghirau, padahal bisa dikaji dengan ilmu balaghah kan. Tapi mereka lebih hati-hati. Saya mah nggak mau menafsirkan ini itu. Saya mah udah. Maknanya gimana nanti kamu? Maknanya kata ulama Syafi'i aja. Innallaha 'alal 'arsy istawa. Allah terhadap arsy itu istiwa. Apa arti istiwa? Nggak tahu. Wallahu a'lam. Nggak tahu maksud Allah tentang istiwa itu. Tapi kalau ulama khalaf itu dikaji dengan ilmu balaghah, dengan ilmu ininya bahasa Arab. Maksud istiwa di situ adalah menguasai. Karena kalau dimanai bersemayam nanti berbenturan dengan ayat-ayat yang lain.
dengan hadis berbenturan nantinya dengan Al-Quran yang lain bahwa Allah ghaniyun 'anil alamin. Allah itu maha kaya, Allah itu nggak butuh dengan alam, nggak butuh dengan makhluk. Kalau Allah duduk di atas berarti Allah butuh tempat duduk. Ini nanti bertolak belakang dengan ayat-ayat yang lain. Makanya ulama-ulama itu membiasakan ayat-ayat yang lain dengan ayat tersebut hadis-hadis supaya tidak berbenturan satu sama lain. Akhirnya, oh berarti maksud istiwa di sini bukan bersemayam, bukan duduk, akan tetapi menguasai. Jadi setelah Allah membuat aras yang begitu besar, tanda yang nggak ada kan? Kalau memang Allah itu butuh aras, sebelum Allah menciptakan aras di mana Allah? Jadi ini berarti bukan duduk, ini bukan bersemayam, akan tetapi menguasai. Karena Allah itu tidak butuh dengan makhluknya, tidak butuh tempat tidak butuh Allah tidak butuh terhadap makhluk. Allah itu ghaniyun 'anil alamin. Seperti yadullahi fawqa aydihi, tangan Allah itu di atas tangan makhluk. Maksudnya gimana? Apakah Allah ada tangannya? Nanti kalau yang secara tekstual ayat, tekstual itu ayat, berarti Allah itu ada tangannya. Padahal Allah itu kan mukhalaqatul hawadisi, beda dengan makhluknya. Kalau ada tangannya berarti kan sama dengan makhluknya. Maksud tangan itu apa? Oh, kekuasaan. Jadi kekuasaan Allah itu di bawah, di atas kekuasaan makhluk. Adapun masalahnya di sini kata ulama salaf, udah saya kata maknanya yadullahi fawqa aydihi, yad Allah itu di atas yadnya makhluk. Apa maksudnya di situ? Wallahu a'lam. Saya nggak tahu kalau apa yang maksudnya di situ. Menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya lebih hati-hati, udah mau memanai ya, udah lihat aja. Adapun masalah mana saya pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya tafwid, artinya memasrahkan kata-kata yang mempesankan yang sama itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak berani dia menafsirkan istiwa, tidak berani dia menafsirkan ya, tidak memang Allah beristiwa di atas aras. Ya Allah beristiwa di atas Allah, jadi Allah itu di atas dianya makhluk. Udah gitu aja, dia aja, dia nggak mau memahaminya karena takut salah. Tapi kalau udah kolak dikaji, diteliti dengan grammar bahasa Arabnya, dengan balaghahnya, akhirnya maksudnya di sini adalah kekuasaan, bukan maksudnya tangan. Karena kalau dimaksud di sini dengan tangan, mau dikemenangkan ayat laisa kamitslihi syai'un. Ya, laisa kamitslihi, tidak ada yang seperti Allah. Saya pun secuil pun, saya itu nakirah itu kalau sedikit sekali, kalau banyak sekali. Jadi secuil pun Allah itu tidak ada yang menyerupai. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi seseorang pun tidak ada yang seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk tangan itu kan makhluk. Maka Allah tidak ada tangannya karena walam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamitslihi syai'un. Maka ketika memanai innallaha istawa, innallaha 'alal 'arsy istawa, itu berarti istiwa bukan bersemayam. Yang itu bukan tangan. Kenapa? Nanti berbenturan dengan ayat yang lainnya. Kalau dimanai dengan takwil itu nanti sinkron. Jadi maksudnya di situ ada kekuasaan, maka ayat-ayat yang lain tidak berbenturan dengan ayat tadi, akhirnya sinkron semuanya. Jadi kita jangan mengambil satu dalil, harus dirangkum semuanya, baru ada kesimpulan. Kalau satu sisi aja, nantinya di sisi lain kita Allah itu turun dari aras ke langit dunia. Terus di sepertiga malam terakhir kan turunnya. Terus di waktu mana, Indonesia apa luar Indonesia? Ya waktu setempat. Sedangkan sepertiga malam itu tidak ada hentinya. Berarti kalau nggak naik dong, turun terus. Nantinya berbenturan dengan logika, berbenturan dengan yang lain. Tapi kalau bukan turun seperti turunnya gentayangan dari mimbar, bukan. Akan tetapi itu yang maksud turun itu apa? Rahmatnya. Jadi Allah itu menurunkan rahmatnya di sepertiga malam. Maka ketika kita berdoa di situ mustajab. Karena Allah sedang dilancarkan kepada makhluk yang seperti malam akhir itu. Jadi bukan Allahnya kalau nuzul seperti dimanai secara tekstual hadisnya, itu berarti Allah nggak naik loh. Karena di mana sekarang kita udah nggak sepertiga malam, di daerah lain masih sepertiga malam gitu. Di situ tuh sepertiga malam bergeser lagi. Karena sepertiga malam itu ikutnya adalah matahari ya. Jadi nggak nggak naik. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah ini berpegang teguh kepada tadi Al-Quran, hadis, ijma yang sebenarnya itu bersandar
silahul mu'min fa idza lam yakun lahu silah fa bi ayyi silahin yuqatil. Salat itu merupakan senjatanya orang mukmin. Kalau dia tidak memiliki senjata, dia mau perang dengan senjata apa intinya. Jadi salat ini sangat penting supaya kita tersambung langsung kepada Rasulullah. Nah itu adalah mukhalafatul hadis. Allah itu beda dengan makhluknya. Kalau kita tersusun dari anggota tubuh, Allah tidak. Ya, kita melek kepalanya, hanya melek kakinya, Allah tidak. Berarti Allah nggak ada kepala buntu dong. Kalau buntu tetap masih makhluk. Ini mah Allah itu maha sempurna. Kalau melihat dengan mata tidak kita, dengan retina seperti ini, jangkauannya tidak terlalu luas, hanya beberapa meter. Jaraknya jauh daripada sebenarnya. Sedangkan Allah bisa melihat seluruh makhluk, bahkan semut hitam yang kecil yang ada di gunung, yang di atasnya, yang dia diam itu di atas batu hitam, itu terlihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau dengan makanan terjangkau, kalau lagi tembok aja, udah kita nggak bisa melihat. Kalau Allah menembus, tidak ada penghalang begini. Allah maha melihat, Allah basir. Jadi Allah itu melihatnya bukan oleh mata. Kalau oleh mata, lalu misalkan kita buta aja, rusak aja, berarti aja udah nggak bisa melihat lagi. Jadi Allah itu tidak ada matanya, Allah itu tidak ada telinga seperti kita. Kita menggunakan telinga, kita mengandalkan satu getaran. Ketika ada suara getaran udara tertangkap oleh telinga, akhirnya bisa mendengar. Tapi kalau udah rusak satu getaran yang gimana ya? Kalau bocor ya keluar colek, tidak. Allah tidak seperti itu. Allah menjaga, tapi bukan dengan daun telinga seperti kita itu. Kita tidak, kita makhluk. Allah tidak sama dengan makhluk. Allah itu laisa kamitslihi syai'. Makanya supaya kita pikirannya tidak macam-macam tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu membandingkan dengan makhluk yang ada atau dengan pemikiran kita, maka disematkanlah sifat salabiyah yang selanjutnya, yaitu mukhalafatul lil hawadis. Allah itu beda dengan makhluknya. Adapun kita membayangkan, jangan, karena bayangan itu makhluk juga. Apapun yang terusik dari otak itu makhluk. Berarti yang keluar dari otak pun itu semuanya makhluk. Maka Allah beda dengan makhluknya. Mukhalafatul lil hawadis. Jadi jangan sampai kita membayangkan seperti ini, seperti itu, nggak usah. Kita nggak dituntut untuk membayangkan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya dituntut oleh agama untuk mempelajari sifat-sifatnya saja. Itu juga cukup kita manfaat. Nanti kalau mau melihatnya nanti ketika kita masuk surga dan kita diberikan ziyadah, yaitu bonus melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah saatnya. Terus yang mubinafsi, mungkin kita berpikiran salah lain tentang Allah, bahwa Allah itu butuh berpijak, butuh tempat, butuh udara untuk bernapas. Ternyata Allah itu yang mubinafsi. Allah itu berdiri dengan udara sendiri, tidak butuh tempat. Kalau kita makan butuh berpijak, kita mah butuh ada yang melahirkan. Adanya kita ini butuh terhadap orang tua yang menjadi sababiah adanya kita. Allah mah tidak membutuhkan yang Allah mah wujud atau alamin. Allah mah tidak butuh. Yang berarti wahdaniyah, Allah itu tunggal, esa. Dari tiga sisi esanya, tunggalnya itu dari sisi wahdaniyah kita, dari zatnya Allah esa. Wahdaniyah fi sifat, sifatnya juga esa. Wahdaniyah fil af'al, kerjanya pun Allah itu tunggal. Dan zatnya Allah, zatnya itu tunggal, artinya ada dua nanti. Ada yang mutasil, ada yang munfasil. Yang mutasil itu artinya nempel di zat Allah. Jadi Allah itu wahdaniyah, tunggal, esa dari sisi zatnya. Jadi zat Allah itu esa, satu aja. Kalau kita kan tersusun dari anggota ya, kepala, leher, dada, tangan, kaki. Itu kita, jadi kita mengumpulkan tersusun dari beberapa anggota. Allah wahdaniyah, tunggal, esa. Terus yang munfasilnya, keesaan Allah dalam zatnya itu, jadi nggak ada satu makhluk pun yang sama seperti Allah. Misalkan ada makhluk nih seperti kita manusia, ada kepalanya, tangannya, Allah nggak ada seperti itu. Ada makhluk lain, misalkan malaikat ada sayapnya, Allah nggak ada seperti itu. Karena malaikat itu makhluk, Allah mah beda dengan yang lain. Jadi baik dirinya tidak tersusun, baik orang lain
nggak ada yang sama dengan Allah, nggak ada duanya Allah, satu. Jadi nggak ada makhluk yang setara seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hanya yang tunggal esa pada zatnya. Nanti pada sifatnya juga, sifat Allah baik yang mutasil, yang mutasilnya. Misalkan yang mutasil, Allah kan memiliki sifat kudrat. Itu sifat kudrahnya satu, nggak banyak. Misalkan menciptakan bumi dengan kudrat yang ini, menciptakan misalkan langit dengan kudrat yang enggak, yang kudratnya itu aja, mau menciptakan ini itu besar, tetap dengan kudrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak dari beberapa sifat. Jadi Allah itu wahidnya fi sifat, atau yang menupasnya yang terpisahnya. Jadi misalkan kita memiliki sifat kudrat, itu tidak ada yang sama dengan sifat kudratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sifat Allah itu tidak disematkan pada makhluk yang lain yang semisal seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu wahidnya. Jadi esa pada sifatnya, baik yang ada di dirinya maupun dari yang lain. Ada dari sisi akalnya, Allah itu wahidnya fil af'al. Allah itu esa pada pekerjaannya. Cuma ini mah yang mutasinya ini, yang wahidnya itu yang mutasinya doang, tapi yang mutasinya enggak. Makanya nanti Allah terlepas dari 5 kam mutasil bidat, kam munfasil bidat, kam mutasil fi sifat, kam munfasil fi sifat, kam munfasil fil af'al. Adapun kam mutasil fil bidat, ya, kam mutasil fil af'al itu tidak terlepas, karena pekerjaan Allah banyak. Yang memberikan rezeki Allah, yang menghidupkan Allah, yang mematikan Allah, yang menciptakan Allah, yang meniadakan Allah, banyak. Maka Allah itu wahdaniahnya hanya yang bagian amal itu hanya bagian pasif. Jadi nggak ada pekerjaan makhluk lain yang seperti pekerjaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita gerak ini jangan merasa kita yang menggerakkan Allah. Buktinya kalau kita dicabut aja nyawanya Allah. Kalau memang mau kita gerak, masih bisa gerak. Buktinya kita nggak bisa. Baik yang idirori maupun yang ikhtiari. Jadi gerakan kita, pekerjaan kita, baik yang idirori maupun yang ikhtiari. Apa ikhtiari? Itu cocok dengan keinginan kita. Kita ingin garuk-garukan di garuk-garuk. Itu tetap hakikatnya adalah Allah yang menggerakkan. Itu hanya cocok dengan kita. Kita mau ke warung, kita melangkahkan kaki, kan cocok dengan keinginan kita. Itu namanya ikhtiari. Jadi pekerjaan kita, baik yang ikhtiari yaitu cocok dengan kehendak kita, itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebetulnya. Seandainya Allah tidak menggerakkan kita, tidak akan bisa. Kita hanya bisa berencana. Anak urid, anta turid, wallahu fa'alu lima yurid. Kita punya keinginan, kamu juga punya keinginan, tapi untuk ujung-ujungnya adalah Allah yang mengerjakannya. Jadi kita hanya berencana dan berusaha, dan yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita la haula wala quwata illa billah. Ataupun yang idirori, misalkan kita jalan ke warung, itu emang cocok dengan keinginan kita, ikhtiari malah jatuh kita. Siapa sih yang mau jatuh? Itu jatuh juga. Kita naik kelapa itu ikhtiari, karena kita ingin naik kelapa. Pas naik kelapa, malah jatuh, terpleset. Jatuhnya memang bukan keinginan kita kan, itu semacam paksaan. Mungkin kita berkeyakinan hanya itu doang pekerjaan Allah. Ternyata tidak. Yang kita waktu naik pun yang cocok dengan kita itu Allah yang menggerakkan. Seandainya Allah tidak gerakan, tidak mungkin kita bisa naik kelapa. Jadi yang ikhtiari, yang idirori itu semuanya Allah. Jadi yang memberikan rezeki sama kita Allah, bukan pekerjaan kita, bukan keringat kita, bukan ijazah kita. Itu semuanya Allah. Itu adalah adanya fil af'al. Itu esa tunggal pekerjaannya. Jadi seluruh pekerjaan makhluk itu semata-mata pekerjaan Allah. Kalau diibaratkan wayang, kita mewayang. Ya. Gimana digerakkannya dalamnya? Kalau dalamnya menancapkan kita ke pohon pisang, udah diam. Kalau digerakkan, si dalam pelan gerak. Itu seperti itu. Cuma nanti ada kelompok-kelompok yang ekstrim. Di antaranya Jabariyah. Kalau Jabariyah itu kita ini semuanya dipaksa oleh Allah. Jadi gerak ini, gerak itu, pokoknya semuanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa ada usaha dari kita. Semuanya murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya bahayanya gimana? Maksiat itu dia malah menjalankan Allah.
Kata dia, nggak apa-apa kita zina juga, nggak apa-apa kita maling juga. Oh, semuanya digerakkan oleh Allah. Kita makhluk nggak bisa apa-apa. Ini semua anak Allah Subhanahu Wa Taala. Salahnya ke situ nanti. Ada nanti qadariyah. Kalau qadariyah mah Allah mah setelah menciptakan kita udah Allah pasrahkan segala-galanya kepada kita. Allah setelah menciptakan kita nggak ikut campur lagi. Itu mau gimana kita ada, maka kita menggerakkan ini oleh kita. Misalkan kita sobek ini oleh golok, kita terbakar oleh api, itu jabariyah, qadariyah. Jadi qadariyah itu seperti itu. Semuanya itu adalah pekerjaan kita, pekerjaan makhluk. Allah mau udah nggak campur lagi setelah menciptakan, udah ada pasangan. Kalau kita harus sunnah wal jamaah, bainal qadariyah wal jabariyah, kita mau tengah-tengah antara jabariyah dan qadariyah. Di sisi lain, dalam etika kita yakin semuanya adalah gerakan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi di sisi lain, kita ini ada ikhtiar, ada usaha, diberi kesempatan oleh Allah. Makanya kita ada pahala, ada dosa kan? Itu dari ikhtiar kita. Sebetulnya memang kita nih tadi sebelum waktu subuh kita ada usaha kan dalam hati, sholat subuh nih beserta qobliyahnya. Padahal walaupun kita 1000 rencana, 1000 keinginan, ketika Allah tidak menghendaki, tidak mengirodah kita dan tidak digerakkan melaksanakan tersebut, tidak mungkin bisa. Ada aja nanti halangannya, nggak bakal bisa pokoknya ketika Allah tidak berkehendak. Tapi kita berusaha ini ya mendapatkan pahala. Ketika kita usahanya pada maksiat, kita sebagus mungkin seperti ketika Allah tidak menghendaki, kita laksanakan maksiat. Nah, tapi kita dapat dosa dari ikhtiar kita yang ini. Makanya kita ini ada pahala, ada dosa, ada surga dan neraka artinya. Itu dari ikhtiar kita nanti. Toh ujung-ujungnya semuanya adalah gerakan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita selalu memohon kepada Allah supaya kita digerakkan dalam kebaikan. Kita mohon dihidupkan dari segala macam maksiat. Karena semuanya itu adalah karena Allah. Makanya la haula itu tidak ada daya. Maksudnya apa? Daya menghindari maksiat. Walau kuatan, tidak ada kekuatan. Kekuatan apa? Kekuatan untuk melaksanakan taat. Illa billah, terkecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita mah menghindari maksiat gak bakal bisa, melaksanakan taat gak bakal bisa kalau bukan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya tanda seseorang muslim itu kita nggak bisa memvonis. Oh, si anu mah ahli neraka, si anu mah ahli surga, gak bisa. Itu kan rahasia Allah. Tapi ada ciri, itu syai'in alam masih ada sebagai ciri. Cirinya kita menunjukkan selalu mudah dalam kebaikan. Melaksanakan sholat sepertinya mudah sekali. Yang lain mah malas, yang lain pasti mengikuti hawa nafsunya. Itu hanya ciri doang, nggak bisa memvonis. Cirinya berarti alhamdulillah kita ini akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Buktinya kita digerakkan dalam kebaikan. Karena nggak bisa nggak ada yang bisa menggerakkan makhluk, hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kita mah tadi jangan seperti jabariyah yang merasa dipaksa oleh Allah, nggak ada sama sekali ikhtiar bagi dirinya. Jangan seperti qadariyah yang mengaku seluruh gerakannya itu milik dia sendiri, bukan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mau tengah-tengah. Kata Rasulullah, khairul umur awsatuha, sebaik-baiknya perkara itu adalah pertengahan. Jadi kita pertengahan antara qadariyah dan jabariyah. Jadi di sisi lain memang gerakan kita dari Allah Subhanahu Wa Taala hakikatnya, tapi syariatnya ada usaha dari kita. Maka kita ada syariat, jangan sampai kita main hakikat. Ya, jadi syariat dan hakikat itu harus kombinasi, bukan tahapan tapi tatanan. Tetapi semuanya ini harus dikombinasikan. Kita misalkan makan dalam hati mah yang mengenyangkan saya adalah Allah, bukan makanan. Tapi syariatnya adalah makanan. Gak usah kita ngomong kayak gini, kamu kenyang tadi oleh siapa? Oleh Allah. Gak gitu juga, tetap aja tadi saya udah makan. Tapi dalam hati mah ada tekad bahwa Allah lah yang mengenyangkan saya. Misalkan ini motor siapa? Motor Allah. Kalau jawabannya seperti itu, motor Allah, karena saya nggak punya apa-apa, hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Enggak, ini motor saya. Cuma dalam hati, dalam tekad kita ini dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi akhirnya ada keseimbangan. Jangan sampai yang tauhid itu pada hati kan malah dikeluarkan, yang luar dikedalamkan. Itu jadi lucu lagi nantinya. Misalkan
kamu kenapa tadi kayaknya sakit gitu? Oh, alhamdulillah tadi udah minum obat, saya udah sembuh. Dan berarti Allah yang menentukan. Kalau sembuh itu, kamu tadi kenapa? Tadi kayak sakit, sekarang kok segar? Oh, oleh Allah. Artinya itu bisa kamu hamil oleh siapa? Oleh Allah. Lahir lagi. Jadi emang hakikatnya oleh Allah, tapi syariatnya oleh kita gitu. Jadi ada syariat, tapi tetap dalam hakikat kita meyakini bahwa semuanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik buruknya adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kalau yang bagian dalam dikeluarin, kalau kayak Batman, sepak di luar lagi bisa jadi lucu lagi. Jadi bagian hati, bagian luar yang dua. Jadi bagian hati itu etika, tauhid, bagian luar adalah syariat. Uang jaminan kalau itu juga besar. Apa artinya? Kalau kita bisa yakin bahwa itu tunggal esa. Kalau Allah ada 2-3-nya dalam merajai alam ini, maka nggak mungkin ada makhluk. Buktinya kan makhluk ada. Apa surya itu rapidnya kan beredar, ada siang dan malam, ada hujan dan malam. Kan? Tapi kalau memang ada 2-3-nya, 2 aja dulu, itu pasti hancur alam ini. Kenapa? Nanti yang ini saya mau menciptakan bumi, yang ini mah saya nggak mau bumi. Ada lagi hancur lagi, ada lagi hancur lagi. Kenapa? Semua Tuhan ya. Manakala semuanya Tuhan pasti mempunyai wewenang tertinggi, gak ada bisa yang mencegahnya, harus terlaksana yang namanya Tuhan. Jadi nantinya hancur bumi ini. Misalkan, oh saya maunya sih itu masih panjang umurnya, udah biarin aja hidup. Kata yang satunya, dia harus mati sekarang, mati lagi, hidup lagi, mati lagi. Tapi kan buktinya enggak, damai-damai aja. Ada hujan, ada kemarau, ada tata suryanya nanti hari yang satu udahlah, matahari sekarang jangan beredar dulu, yang satu ini beredar aja. Akhirnya nantinya kacau bumi ini. Tapi ternyata kan enggak. Itulah bukti bahwa Tuhan itu satu. Jangan dulu Tuhan lah, kita aja kita. Kalau ada 2 orang atau lebih, pasti keinginannya beda-beda. Masakan dan menunya kata yang ini, hari ini apa aja, tinggal lagi nggak mau, jadi ini aja. Ini kan makhluk ya, 2 kepala udah beda. Jangan-jangan 2 kepala, 1 kepala aja, tiap detik kita beda-beda kan keinginan. Tapi dalam waktu bersamaan itu, kalau 1 orang itu pasti sama keinginan. Tapi kalau 2 orang atau 3 orang pasti beda-beda. Nah ini makhluk tidak mungkin ada kalau Allah itu ada 2-3-nya. Makanya bisa diyakini bahwa itu 1, bukan 2, bukan 3, itu adanya. Atau misalkan kalau memang buktinya kurangnya itu begini aja, Allah itu wahdahnya esa. Apa buktinya? Buktinya kalau memang Allah ada 2 dan 3-nya, itu nanti ada yang terkalahkan salah satu. Misalkan kata Tuhan yang ini, saya mau menciptakan bumi. Kata yang ini, saya nggak mau. Buktinya sekarang ada kan? Katakan, berarti yang ini ngalah, berarti yang ini kalah kan? Kalau yang ini Tuhan kan kalah, ada kelemahan berarti kalah. Tidak bisa menurutkan keinginan yang tidak kudro. Ini Tuhan, ini juga Tuhan kan? Berarti kalau sama-sama Tuhan, maka ada kesamaan. Berarti yang ini juga nggak kudro. Nggak mungkin bisa menciptakan yang terbumi. Jadi dari sisi 2 sisi tadi diyakini Allah itu cuma 1. Ya, pertama buktinya bumi ini ada, alam ini ada. Kalau memang ada 2 pasti bisa hancur, nggak bakalan ada. Atau tadi yang 1 kalah, yang 1 menang. Yang kalah berarti kan tidak kudro. Kalau ini sama-sama Tuhan, berarti sama dong kita juga. Ini tidak kudro, ya ini juga tidak kudro. Aku nggak bakal ada langit dan bumi kalau nggak kudro. Tapi buktinya Allah itu, tapi alam ini buktinya ada. Berarti tanda Allah itu hanya 1. Maka diperkuat nanti dalam Al-Quran wahid, qul huwallahu ahad, Allahu la ilaha illa huwa, Allahu la ilaha illa huwa, satu, itu sudah memperkuat referensi. Tapi kalau memang kita udah beriman, kita udah percaya sama Al-Quran, boleh tidak dari Al-Quran. Karena kata kita, Quran itu kan wahyu dari Allah. Mukjizat itu artinya tidak bisa ditiru oleh yang lain. Bahkan mukjizat yang terbesar itu adalah Al-Quran.
Sallallahu alaihi wasallam, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Maka kata Allah, Allahu Ahad, itu tunggal esa satu. Yakin kita bahwa Allah itu esa. Tapi kalau memang belum iman, masih kafir, harus pakai logika namanya. Dan itu ngambil logika, ngambil akal. Nah, akhirnya kayak gitu aja, bahwa Allah itu tunggal, buktinya ada langit dan bumi. Kalau Allah ada dua tiga, pasti gak ada. Dan ya tadi yang kedua tadi wahdaniya. Terus nanti itu serta yang pertama wujud sifat nafsiyah yang nanti yang tidak bakal kalau hadisik yang berdaksi wahdaniya itu yang kelima namanya sifat salabiyah. Salabiyah itu tadi merucut pemikiran kita yang sama. Kalau nafsiyah itu dan dianya sendiri, artinya Allah itu kan zat, setiap zat itu kan wujud. Ya, apapun itu, ini kan zat, setiap zat pasti wujud. Walaupun memang misalkan ini juga nih, misalkan ini juga cincin kan zat, pasti wujud walaupun misalkan disembunyikan tetap wujud. Jangan gara-gara tersembunyi nggak wujud sekarang kata kita, tetap ada, cuma nggak terlihat doang. Nah, itu setiap zat itu otomatis kan wujud. Maka itu nafsiyah itu dengan sendirinya otomatis. Setiap zat pasti wujud. Makanya sifat wujud itu tidak ada elat, tidak ada sabab. Pokoknya Allah itu kan zat, setiap zat pasti memiliki sifat wujud nafsiyah namanya. Kalau salabiyah itu merucut, hanya menafikan pemikiran kita yang salah tentang Allah yang tadi. Nanti ada ma'ani. Yang ma'ani itu udro, irdah, ilmu, hayah, sama, basor, kalam, 7. Nanti yang ma'nawiyahnya Qadirun, muridan, ma'aliman, hayat, sami'an, basiron, mutakagiman. Artinya maknanya apa? Jadi hanya makna, seperti kudro, kuat. Itu kan hanya makna. Tapi kalau seandainya Allah bukakan hijab, kita bisa melihat kudronya, nggak bisa. Tapi kalau yang maknawi ya qadirun, itu dari kudro. Ya. Nah, qadirun ini memang membutuhkan elat, membutuhkan sabab. Jadi Allah itu memiliki sifat qadirun karena Allah sifatnya kudro kan. Kudro itu kuat. Maka qadirun keadaannya berarti yang kuat. Kalau yang qadirun itu hanya sifat hal, keadaan. Jadi tidak bisa terlihat di antara ada dan tidak ada. Qadirun seperti kita kan kuat, bisa kelihatan kuatnya kalau dibuka hijab. Tapi keadaannya yang kuat hanya keadaan doang, tidak bisa terlihat. Tapi ada gitu. Disebut tidak ada sekali maka kayak itu, kayak tadi disebut ada, ya. Tapi disebut tidak ada juga ya, disebut ada. Tapi nggak kelihatan, disebut tidak ada. Dirasakan kan bisa. Jadi di antara ada dan tidak ada. Itu namanya sifat ma'nawiyah. Jadi tengah-tengah, disebut tidak ada sama sekali nggak bisa, disebut ada sampai terwujud, terlihat, itu nggak bisa juga. Jadi nggak bisa naik ke tingkat wujud, tidak bisa turun ke tingkat ada, tidak ada sama sekali. Jadi tengah-tengah antara ada dan tidak ada, itu namanya sifat ma'nawiyah. Kalau kita kaji semuanya nantinya kepengalamannya. Jadi intinya aja, nanti kesimpulan dari sifat dari ilmu tauhid ini adalah supaya kita ini mantap kepada Allah. Ya. Jadi tujuan daripada ilmu tauhid adalah supaya kita mengenal Allah. Sampai batas mana kita mengenal Allah? Sampai kita meyakini bahwa segala sesuatu itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengerjakannya. Kita sukses bukan oleh kerjaan kita, tapi Allah Subhanahu. Kita bernafas bukan oleh kita, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diri kita ini adalah sebagai dalil, sebagai bukti adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita kalau kita berpikir ke depan, belakang itu tidak ada adanya. Kita itu mulai adanya itu dari air mani orang tua kita. Seandainya air mani itu tidak kedua jadi apa? Tapi Allah jadikan akhirnya di proses dalam rahim itu jadilah kita. Berarti kita tadinya tidak ada, jadi ada. Berarti adanya kita ini palsu. Adanya ini palsu, bukan ada ya, dari awalnya, tapi ada permulaannya. Berarti adanya palsu. Yang ada di dalam adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah nggak pernah seperti itu, tidak ada. Justru makhluk ini yang tadinya tidak ada diciptakan oleh Allah. Maka kita ini menjadi bukti adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang ada hanya Allah, makhluk semuanya tidak ada.
langit tidak ada, sama bumi tidak ada. Itu ada juga diadakan, itu maksud berarti. Yang ada sebetulnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita sudah syahadah, tidak meyakini adanya makhluk. Ketika kita yakin adanya Allah, baru yakin Allah itu ada, berarti karena diciptakan oleh Allah, karena Allahnya ada. Tapi untuk pemula seperti kita itu, justru makhluklah yang menjadikan dalil meyakini adanya Allah. Nah, mungkin ada makhluk kalau nggak ada yang menciptakan. Masa ada yang sendirinya? Pasti ada yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya kita nanti ketika ibadah tidak sombong dengan ibadahnya, karena kita hanya digerakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi justru kita mau bersyukur, ya Allah, alhamdulillah saya telah digerakkan, dibimbing dalam melakukan ibadah ini. Karena ini bukan kekuatan kita, kekuatan manusia. Mungkin kita cukupkan syukur dulu, kita tidak ada manfaatnya. Kita tutup dengan doa kita majelis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.